Halo teman-teman semua, welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan update lagi ke kalian terkait meme coin ya. Dan di updatean kali ini saya rasa akan ada yang menarik. Jadi buat kalian semua tetap nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya ya, di sini saya pengen ngelihat kondisi market dulu untuk hari ini. Sepertinya kondisi market hari ini cukup bagus ya teman-teman. Walaupun tidak terlalu bagus, tapi ini cukup bagus dibandingkan hari kemarin. Kalau kita ngelihat global crypto market cap saat ini ada peningkatan di 2,72% dan volume total kripto juga meningkat ya di 5,52%. Dan kalau kita ngelihat Fear and Greed Indexnya naik beberapa poin ya teman-teman, naik ke 37. Kemarin di sekitar 34 atau 35 dia naik 3 poinan ya teman-teman. Dan kalau kita ngelihat harga Bitcoin saat ini, Bitcoin dijual di harga 97.500-an dolar atau ada peningkatan selama satu hari terakhir ini di kurang lebih 1,7%. Dan untuk Ethereum pun meningkat teman-teman sama satu hari terakhir di 3,12%. Kalau kita ngelihat ya rata-rata untuk hari ini kondisinya hijau ya teman-teman. Banyak aset-aset yang mengalami peningkatan selama satu hari terakhir. Begitupun terjadi dengan meme coin ya teman-teman, sama juga meme coin di sini mengalami peningkatan selama satu hari terakhir ini. Dan kalau kita ngelihat ya, walaupun memang untuk tren satu pekannya masih cukup buruk ya untuk meme coin teman-teman, tapi sepertinya untuk satu hari terakhir ini menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Kira-kira seperti itu ya, dan semoga ini berkelanjutan ya teman-teman. Semoga tidak turun lebih jauh dari level ini dan semoga cepat-cepat recover. Kira-kira seperti itu ya teman-teman kondisi market hari ini. Dan seperti yang saya bilang tadi teman-teman, di video kali ini saya akan bahas terkait meme coin ya. Ada berita terbaru apa teman-teman terkait meme coin? Di sini ya teman-teman ada bahasan terkait PP. Ya, di sini ada fakta terkait PP dan bagaimana prediksi ke depannya teman-teman. Dan untuk saat sekarang ini ya, harga PP masuk pada level oversold pada time frame harian. Dan kalau kita ngelihat untuk sekarang ya, faktanya memang penurunan terkini yang melanda seluruh pasar kripto telah mendorong koin PP ke wilayah jenuh jual atau oversold. Menurut indikator indeks kekuatan relatif ya atau RSI, khususnya ini baru ketiga kalinya PP mencapai level jenuh jual dalam sejarahnya, khususnya pada jangka waktu candlestick harian. Dan data historis menunjukkan ya teman-teman bahwa dalam dua contoh sebelumnya, pergerakan harga PP mengikuti pola tertentu yang mengarah pada pemulihan atau recovery yang kuat setelah periode konsolidasi. Dengan demikian jatuhnya harga PP baru-baru ini mungkin merupakan langkah pertama sebelum aksi harga naik yang akan datang. Nah ini kalau misalnya dilihat dari historical trendnya ya, kira-kira seperti itu. Jadi memang ada pola yang sama bahwa dalam konsolidasi ini bisa menjadi tanda untuk PP akan naik atau akan bangkit lagi. Dan kemudian di sini teman-teman, kondisi oversold PP ini merupakan peristiwa pasar yang langka. Dan apakah yang akan terjadi teman-teman? Dan kalau kita ngelihat polanya ya teman-teman, harga memasuki fase konsolidasi yang berlangsung itu sekitar 1 bulan sebelum bangkit kembali dengan tren naik yang kuat. Pola ini akan terlihat jelas ya kalau kalian ngebuka candlesticknya teman-teman atau ngebuka tren historicalnya. Nanti kalian di situ bisa ngelihat ya teman-teman bahwa memang polanya ya ini terjadi oversold pada September 2023 lalu. Terus setelah itu kemudian diikuti oleh konsolidasi selama 31 hari teman-teman atau kurang lebih selama 1 bulan. Dan kemudian dia melonjak ke ATH barunya ya pada minggu-minggu setelahnya. Jadi intervalnya itu 1 bulan ya teman-teman untuk PP ini bisa recover, malah bisa mencetak ATH barunya. Dan ini juga terjadi ya teman-teman pada Agustus 2024 lalu saat PP memasuki kondisi jenuh jual atau oversold untuk kedua kalinya. Hal ini diikuti oleh konsolidasi selama 31 hari hingga tanggal 6 September dan saat setelah itu ya teman-teman tren naiknya kemudian tercipta bahkan sampai menyentuh ke ATH-nya lagi di bulan November. Dan kalau kita ngeliat kondisi yang sekarang ini, apakah akan ada tahap akumulasi dengan PP yang kini memasuki kondisi jenuh jual lagi ya? Pola historis menunjukkan bahwa koin meme tersebut dapat tetap berada dalam fase konsolidasi setidaknya sampai bulan depan. Jika tren seperti masa lalu terulang, periode ini dapat menjadi jendela akumulasi bagi investor yang bersedia bersabar dan memposisikan diri menjelang potensi rally. Dan kalau kita ngeliat memang benar ya, kalau ngelihat dari historical trendnya ini sudah 2 kali terjadi teman-teman, dan ini kali yang ketiga. Kita tinggal nunggu aja apakah sampai 31 hari ini atau lebih tepatnya nanti pada sampai akhir bulan Februari ini, kalau kondisinya masih di bawah terus, kemungkinan besar ya ini polanya akan terulang dan bisa jadi setelah itu PP bisa mencuat lagi ke level ATH-nya.
bahkan mungkin bisa mencetak ATH baru. Jadi buat kalian semua pantau terus ya, dan tentu saja kita berharap yang terbaik. Dan saya sih yakin ya teman-teman, ini bisa kejadian untuk PP. Karena kalau kita berbicara tentang kripto ataupun stok, semuanya rata-rata itu terkait dengan pola historikal. Di samping itu memang ada faktor X ya teman-teman, seperti mungkin ada jual beli berita ataupun ada food, ada FOMO. Tapi terlepas dari itu semua, ini berkaitan semua tentang tren teman-teman. Jadi menurut saya masih cukup optimis terhadap PP bahwa dalam waktu dekat ini PP sudah bisa menunjukkan kembali taringnya, bahkan kemungkinan ya dalam bulan depan ini dia bisa mencetak ATH barunya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman kabar terkait PP. Dan sekali lagi saya cuma saranin aja buat kalian semua, jangan sampai kalian panik untuk saat ini ya teman-teman. Kalian harus dior dulu teman-teman, kalian harus cari tahu dulu. Tapi ya balik lagi ya, segala keputusan ada di tangan kalian. Saya tidak bisa memaksa kalian untuk melakukan apapun. Yang jelas kalian jangan panik, itu saran dari saya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Dan anyway teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang sudah nontonin video ini. Thank you juga buat kalian yang sudah subscribe dan like video ini. Dan anyway teman-teman, saya mau disclaimer ya, di dalam video ini saya tidak mengajak kalian untuk melakukan investasi ataupun membeli. Yang saya sampaikan hanyalah sekedar informasi. Jadi buat kalian semua yang paling terpenting adalah do your own research atau lakukan riset mandiri agar keputusan kalian di masa depan tidak berujung di penyesalan. Kira-kira seperti itu, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.